Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Tuan jangan tersinggung. Mungkin suatu ketika aku akan mempercayai Tuan. Lupakan saja soal itu. Nah, kita harus segera merampungkan perjalanan ini. Apakah masih jauh? Semalaman lagi. Besok kita sudah akan sampai di tempat yang kita tuju. Ya, berangkat. Jalan lagi. Dan iring-iringan orang-orang berkuda itu pun bergerak menuruni sebuah lembah. Jalan yang mereka lewati sekarang agak melebar, dan kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon rindang. Retno Marlangen kelihatan terpesona melihat suasana di sekitarnya. Mendadak iring-iringan berhenti. Mengapa berhenti, Tuan? Hanya sebentar. Kita menunggu para petugas membuka pintu gerbang. Pintu gerbang? Apakah kita akan menuju sebuah istana? Kau akan melihat sendiri nanti. Tuan, aku semakin tidak mengerti. Aku mohon Tuan mau menjelaskan kemana tujuan kita sebenarnya. Kalau tidak, lebih baik aku turun di sini. Memang, sebaiknya kau tidur, anakku. Tidurlah. Bagaimana tuanku? Maksud hamba gadis itu? Aku terpaksa menetak urat nadi lehernya. Dia pingsan. 2 orang dayang-dayang telah membawanya ke ruangan yang sudah disiapkan untuknya. Kalau begitu rencana kita bisa berjalan dengan mulus, tuanku. Sampai saat ini, apa yang kita rencanakan berjalan cukup mulus. Mudah-mudahan saja selanjutnya juga begitu. Nah, aku mau istirahat dulu, Paman Wirabumi. Aku sangat lelah. Selamat istirahat, tuanku. Di mana aku ini? Sepertinya aku belum mengenal tempat ini. Ruangan ini sangat indah. Ruangan siapakah? Rupanya kau telah sadar kembali, anakku. Bagaimana perasaanmu sekarang? Iya, aku ingat. Tuan telah menetak urat leher saya. Dan saya pingsan sampai entah berapa lama. Ya, cukup lama juga. Kau tidur pula sekali sejak tadi pagi. Apakah Tuan telah menawan aku? Tidak. Kau anakku. Kau bukan tawanan di sini. Bahkan kau adalah seorang ratu di tempat ini. Lihat saja,
Aku menyediakan 2 orang dayang-dayang untuk melayani semua yang kau perlukan. Kau tinggal memerintahkan sesuatu dan merekalah yang akan mengerjakannya. Ya, apakah kau merasa aku perlakukan seperti seorang tawanan? Tidak. Tuhan sangat baik padaku. Hanya aku belum tahu untuk apa kebaikan yang Tuhan berikan padaku. Untuk kebahagiaanmu. Cukup sederhana, bukan? Untuk kebahagiaanku. Aku tidak yakin. Apakah kebahagiaan masih sudi singgah dalam hidupku? Kau mudah putus asa, anakku. Kalau dunia ini penuh berisi orang-orang sepertimu, tentu tidak akan ada lagi pemerintahan. Tidak ada lagi masyarakat. Tak ada lagi kebudayaan. Semua sirna. Dan barangkali kita akan kembali ke zaman purbakala. Jadi, aku salah? Sikapku salah? Iya, salah. Tak ada yang bisa kau pungut lagi. Sekalipun hanya setetes comberan, selama jiwamu sedang dilanda keputusasaan. Orang putus asa tidak berguna. Baik untuk orang lain, ataupun untuk dirinya sendiri. Orang putus asa sama dengan orang mati. Lalu, aku harus bagaimana? Anakku, yang kau perlukan sekarang ini hanyalah istirahat. Untuk menjernihkan pikiranmu kembali. Nah, istirahatlah di istana lembah ini. Katakan saja pada dayang-dayangmu jika ada yang kau inginkan. Gusti Putri tidak usah bersedih hati. Kami berdua siap melayani segala keperluan Gusti Putri. Iya, Gusti Putri jangan merasa canggung. Kami memang ditugaskan untuk mendampingi Gusti Putri selama berada di lembah istana ini. Gusti Patih Madu orangnya baik. Gusti Putri tidak usah takut pada beliau. Iya. Sudah lama kalian bekerja padanya? Oh, sudah lama sekali. Sejak kami mengabdi di istana Kepatihan dulu. Kemudian kami dipindah kemari. Ke istana lembah ini? Benar, Gusti Putri. Mengapa istana ini dinamakan istana lembah? Ya, karena memang letaknya di atas lembah. Nanti Gusti Putri akan kami antarkan berjalan-jalan. Gusti bisa melihat sendiri bahwa istana ini indah. Memang terletak di sebuah lembah yang juga indah. Nah, kita sekarang boleh merasa lega, Paman Wirabumi. Kita mempunyai kartu kemenangan, dan kartu itu adalah Retno Marlangen. Iya tuanku. Tinggal bagaimana memainkan kartu itu, hingga kemenangan benar-benar berada di pihak kita, tuanku. Itu persoalan mudah, Wirabumi. Tapi bagaimanapun juga peranan Retno Marlangen sangat menentukan. Apakah gadis itu jelas tidak akan berontak, tuanku? Itu tergantung bagaimana kita harus menjinakkannya. Retno Marlangen bukan wanita sembarangan. Sudah sejak lama aku kenal kesaktiannya. Dan sudah banyak cerita mengenai kesaktiannya itu yang pernah ku dengar. Kau pernah juga melihat sendiri, bukan? Waktu beberapa orang prajuritku dengan mudah dirobohkannya. Memang sebenarnya lah dia berbahaya, tuanku. Ibarat kita tidur bersama dengan seekor singa. Iya, benar. Karena itu, jangan biarkan singa itu kelaparan, kemudian kita akan diterkamnya. Aku yakin, dalam waktu singkat kedudukanku yang telah digoncangkan si tua Gajah Mada akan segera pulih. Dengan perkawinan Retno Marlangen mendapatkan Pangeran Anden Loano, pasti Sri Baginda akan kembali berpaling padaku. Dan Gajah Mada akan semakin kehilangan muka.
Tetapi apakah belum ada berita tentang perkembangan Majapahit akhir-akhir ini, Paman? Belum, tuanku. Kakang Gondosulo dan Gondosuli nampaknya belum kembali dari Majapahit. Kalau begitu kita tunggu saja. Siapa tahu keadaan berubah dengan cepat. Pangeran Jayakusuma. Benar-benar sebuah lembah yang indah. Apakah daerah ini masih termasuk kawasan Majapahit? Istana ini terletak di perbatasan Gusti Putri. Di bagian timur masuk Majapahit, sedang di sebelah barat sudah termasuk daerah Kerajaan Singgelo. Begitu. Nampaknya istana ini dikelilingi hutan belantara. Aneh sekali. Sebuah istana yang indah, di atas lembah yang indah, dan dikelilingi hutan lebat. Dan di sebelah selatan, Gusti. Nah, garis lengkung yang berwarna keperak-perakan itu adalah sebuah sungai, Gusti. Istana ini pun dikelilingi sebuah sungai yang cukup dalam dan deras arusnya. Ya. Patih Madu pasti mempunyai maksud-maksud tertentu hingga membangun istana di tempat terpencil begini. Bukankah itu sudah lumrah, Gusti Putri? Orang-orang penting, para pejabat tinggi negara, para bangsawan terkemuka biasa melakukannya. Mereka membangun puri atau istana kecil, atau tempat peristirahatan, atau pesanggrahan di tempat-tempat terpencil. Mahapati Gajah Mada juga mempunyai tempat seperti itu di Jabon Garut. Ya, benar Dayang. Barangkali hanya di atas langit saja mereka tidak mampu membangun apa-apa. Indah sekali bunga ini. Istana ini juga dikelilingi taman bunga, Gusti Putri. Tentunya harum sekali bunga ini. Jangan, Gusti Putri. Jangan. Ada apa, Dayang? Mengapa kau merebut bunga itu dari tanganku? Nanti akan hamba ceritakan, Gusti. Rupanya tempat ini di samping indah juga banyak mengandung rahasia. Benar begitu, Dayang? Gusti, ada orang mengintip. Itu di balik semak belukar itu. Awas, Gusti! Minggir, Gusti Putri! Orang ini berbahaya! Lihat, matanya liar sekali! Kau pasti seorang pelarian. Lenganmu ada tanda bahwa kau orang tahanan. Aku memang pelarian. Aku tidak sudi tinggal dalam tahanan. Mereka terus-menerus menggebukku, menendangku. Mereka memberiku makan seperti anjing jalanan. Aku manusia. Aku butuh kebebasan. Kau orang jahat. Kalau tidak, pasti kau tidak dimasukkan ke dalam tahanan. Kau pasti dianggap berbahaya karena itu tidak diberi kebebasan. Diberi atau tidak, kebebasan itu akan kuperoleh. Kau jangan mimpi. Kau tidak mungkin melarikan diri dari tempat ini. Kebebasan itu akan kurebut. Kalau perlu, kupertaruhkan nyawaku sebagai imbalannya. Lebih baik kau menyerah dan kembali dengan sukarela ke dalam tahanan. Kalau sampai perbuatanmu ini diketahui Gusti Patih Madu, kepalamu bisa dipacung. Jangan menakut-nakuti aku. Minggirlah, aku mau lewat. Usahamu akan sia-sia, percayalah. Minggir atau kubunuh kalian. Iya. Awas, jangan mau. Hebat juga dayang-dayang itu. Agaknya mereka dibekali ilmu dalam menjalankan tugasnya sebagai dayang-dayang. Memang benar dugaan Retno Marlangen. 2 orang dayang-dayang itu ternyata mempunyai kepandaian yang lumayan. 12 jurus telah berlalu, dan mereka masih nampak tegar membendung amukan pelarian itu. Bahkan sekarang mereka bisa mendesak. Pelarian itu nampak bingung. Mulutnya sudah berdarah-darah karena bibirnya yang pecah. Tapi dia sudah nekat. Mampus kau. Hentikan! Apakah orang ini telah berani mengganggumu, anakku? Tidak, tuanku. Dia belum sempat menyentuhku. Agaknya dia seorang pelarian dari rumah tahanan. Benar, Gusti Patih. Dia sudah mengaku bahwa dia adalah seorang pelarian. Benar begitu.
Ampun tuanku. Ampun, hamba tidak tahan. Hamba tidak tahan hidup dalam tahanan. Mereka terlalu kejam. Mereka menendangku, memukulku tiap hari. Hamba tidak tahan lagi. Kau jangan bodoh. Kau seorang tahanan. Tentu saja hidupmu tidak seperti orang lain. Kau sedang menjalani hukuman atas perbuatan jahatmu di masa lalu. Tapi mereka menyiksa hamba. Mereka berbuat sewenang-wenang atas diri hamba. Kalau kau bersikap baik, tidak melawan, mereka tentu tidak akan memukulmu. Kau tentu sering membuat para petugas menjadi kesal. Apalagi dengan kejadian ini, kau melarikan diri. Pasti mereka akan menggebukmu begitu kau sampai ke rumah tahanan lagi. Ampun Gusti, ampun. Hamba jangan dikirim ke rumah tahanan lagi. Hamba tidak kuat menahan siksaan-siksaan. Lebih baik hamba dibunuh. Lebih baik hamba mati. Sungguh Gusti, lebih baik hamba mati daripada harus dikirim kembali ke rumah tahanan. Apa benar pernyataanmu itu? Kalau kau ingin mati, itu adalah perkara mudah. Coba, kau petikan sekuntum bunga itu, Dayang. Baik, Gusti. Berikan pada orang itu. Baik, Gusti. Ini, terimalah. Hah? Bunga? Untuk apa bunga ini? Ciumlah. Hiruplah wangi bunga itu melalui saluran pernapasanmu. Ayo, lakukanlah. Mengapa kau ragu-ragu? Bunga ini nampaknya aneh sekali, Gusti. Bunga itu harum sekali. Ciumlah. Mengapa kau masih bimbang? Baik, tuanku. Ya, bagus. Terus, hiruplah. Tariklah napas panjang-panjang dan hiruplah wangi bunga itu. Ya, begitu. Iya. Kau tahu, bunga itu memang kelihatannya indah. Daun bunga berwarna merah jambu, sedang putik sarinya berwarna kuning keemasan. Tapi bagi orang yang mengenalnya, mereka tentu akan segera menjauhinya sejauh-jauhnya. Kepalaku pusing. Kepalaku berdenyut-denyut. Aduh. Itulah bunga maut. Bunga yang paling menyeramkan yang pernah dikenal orang. Aduh. Dadaku terasa sesak. Aduh. Sakit sekali. Tolong. Oh, dia sudah mati, Gusti Patih. Bukankah itu yang dia inginkan? Cepat, panggil 2 atau 3 orang prajurit. Suruh mereka menggotong mayat orang itu. Baik, Gusti Patih. Mengerikan sekali. Bunga itu kelihatannya sangat indah, mempesona. Tapi ternyata menyebarkan maut. Apakah tuanku sengaja menanamnya? Iya, aku sengaja menanamnya. Untuk apa tuanku? Peristiwa tadi adalah sebuah contoh kegunaan bunga maut itu. Kau tahu, anakku, istana yang kubangun di tengah hutan ini tentu bukan berarti sama sekali aman. Ada saja orang datang dengan maksud buruk. Dan beberapa di antaranya binasa sebelum berhasil masuk ke dalam ruang pembaringanku berkat bunga itu. Di sebelah selatan istana ini merupakan tempat yang paling berbahaya bagi para penyelundup ataupun para pelarian. Tempat itu mirip sebuah jebakan maut. Tempatnya sendiri cukup nyaman untuk mengintip atau beristirahat. Tapi di sekitarnya banyak ditumbuhi bunga-bunga maut. Apakah tuanku banyak mempunyai musuh yang berbahaya?
Setiap orang punya musuh. Soal apa dia berbahaya atau tidak tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Bukan kau sendiri sering bertemu dengan orang-orang yang memusuhimu? Iya, aku sering bertemu dengan banyak orang yang belum kukenal. Tapi anehnya, mereka memusuhiku tanpa sebab. Kupikir dunia ini sudah bobrok. Banyak orang jahat berkeliaran tanpa sebab yang jelas. Banyak orang bermusuhan tanpa sebab yang jelas. Itulah Majapahit sekarang ini. Kalau kau mau tahu, Majapahit di tangan besi seorang Gajah Mada. Tuanku juga memusuhinya. Tidak. Aku tetap menganggapnya sebagai kawan karib. Kami hanya sering berselisih pendapat. Kami memang berbeda paham. Apakah pemerintah Majapahit tahu bahwa Tuan membangun istana di atas lembah ini? Tidak, anakku. Aku memang sengaja merahasiakannya. Pangeran Jayakusuma. Dia itulah yang bernama Retno Marlangen. Dia masih putri bangsawan Majapahit. Konon kabarnya dia mempunyai pacar seorang pangeran. Kalau tidak salah namanya Jayakusuma. Oh, itu perbuatan gila. Bukankah mereka masih ada hubungan darah? Jayakusuma itu masih keponakan Retno Marlangen sendiri. Memang itu perbuatan gila. Perkawinan sedarah sama saja dengan binatang. Salah. Apa gunanya kita membicarakan soal itu? Kita mendapat tugas menjaganya, mengawasinya selama masih tinggal di sini. Hei, lihat. Lampu minyak di ruangan tidurnya padam. Ayo kita lihat. Wah, jangan-jangan dia mau melarikan diri. Hei, aneh sekali. Lampu minyak di sudut ruangan mendadak padam. Padahal tidak ada angin bertiup. Aku melihat gelagat yang mencurigakan. Ya, pasti ada seseorang yang berkemampuan tinggi telah memadamkannya dari luar ruangan ini. Ya, aku dapat mendengar desah napas seseorang di balik tembok ini. Desah napas seorang laki-laki. Patih Maduka. Tempat ini memang indah. Nyaman untuk istirahat. Udaranya sejuk. Tapi ternyata banyak rahasia yang menyelubunginya. Baik. Aku ingin tahu apa maksudnya mengintip ruangan tidurku. Diamlah, Tuan Putri. Aku datang dengan maksud baik. Aku hanya ingin bertamu. Aku tidak bermaksud jahat. Kau siapa? Suaramu seperti pernah ku kenal. Baiklah. Aku nyalakan dulu lampu minyak ini. Tuan Putri segera akan tahu sendiri siapa yang mengunjungimu. Kau Arya Wirabumi? Iya. Aku Arya Wirabumi. Mau apa kau datang ke ruang tidurku malam-malam begini? Kalau kau bermaksud baik, tentu akan menunggu besok pagi. Apakah kau sudah minta izin pada gustimu Patih Madu? Persoalan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Gusti Patih Madu. Ini persoalan pribadi. Apa maksudmu Wirabumi? Kau jangan kurang ajar Wirabumi. Siapa yang kurang ajar? Begini Tuan Putri. Aku datang kemari sebenarnya hanya untuk menawarkan sebuah jasa. Aku tidak membutuhkan jasamu. Ayo, cepat tinggalkan aku. Tinggalkan ruangan ini. Atau kau ingin aku berteriak dan prajurit-prajurit itu datang untuk meringkusmu? Jangan begitu, Tuan Putri. Tuan Putri belum tahu jasa apa yang kutawarkan ini, bukan? Nah, sekarang Tuan Putri menjadi bimbang, bukan? Maka dengarlah dulu. Soal Tuan Putri menolak atau menerima, itu urusan nanti. Ya,
Baiklah. Katakan, jasa apa yang kau tawarkan itu? Apakah Tuan Putri belum tahu? Tahu apa? Tuan Putri masih terlalu lugu. Tuan Putri belum banyak pengalaman. Itulah sebabnya Tuan Putri masuk perangkap yang dipasang Patih Madu. Perangkap? Iya, Kau jangan mengada-ngada, Wirabumi. terserah Tuan Putri mau percaya atau tidak. Tapi aku berkata yang sebenarnya. Tuan Putri telah lengah dan sekarang masuk perangkap. Tapi untuk apa Patih Madu memasang perangkap? Ya, tentu saja untuk menyingkirkan Tuan Putri. Bohong! Dusta! Tuan Putri dianggap merupakan penghalang paling besar oleh Patih Madu. Karena itu, cepat atau lambat, dia akan menyingkirkan Tuan Putri. Tapi Tuan Putri tidak usah cemas. Aku sanggup menolong Tuan Putri keluar dari tempat celaka ini. Aku tahu jalan-jalannya. Aku tahu kelemahan penjagaan istana ini. Kalau begitu, ayo. Tunjukkan jalan keluar dari istana ini. Tunggu dulu, sabar. Apa lagi yang harus kita tunggu? Ayo cepat, antarkan aku. Sebentar lagi ada petugas jaga melewati lorong ini. Tenang saja Tuan Putri. Masih banyak waktu. Kau jangan mempermainkan aku, Wirabumi. Baiklah. Aku sanggup menolong Tuan Putri keluar dari tempat ini. Tapi tentu saja ada syaratnya. Apa syarat yang kau minta? Ayo, katakan cepat. Syaratnya mudah, lagi pula cukup menyenangkan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.